Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ita. Kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman yang mau mengikuti tes JLPT Nihongo Noryaku Seikeng N4. Ya, kita langsung saja. Semangat, mudah-mudahan semua yang ikut N4 lulus semua ya. Saya akan membacakan soal. Ya, langsung saya kasih jawaban dan saya kasih penjelasan. Harapan saya, teman-teman nanti di pause dulu, tebak jawaban dari soal yang saya tampilkan. Ya, di pause, kalau sudah ketemu jawabannya, usahakan jangan terlalu lama, ya. Maksimal 10 detik supaya Minasang bisa terbiasa bekerja cepat untuk menyelesaikan soal-soal N4 ya. Di sini ada percakapan. Sang kono nimotsu dari ni todokete moraimashou ka? Bisang menjawab, Tanaka-san o nanani mashou. Silahkan di pause. Hai, kotai wa nan deshou ka? Hai, ikase. Ikase di sini bentuk shieki. Shieki itu bentuk untuk menyuruh ya, menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ikase ya. Dari bentuk iku, bentuk kamus iku, vokal u berubah menjadi vokal a ditambahkan dengan c ya. Ikase bukan ikuse ya. Ada perubahan bunyi. Iku jadi ika. Purasu se. Jadinya ikase. Ya, kita cermati ya. Sang di sini bilang kono nimotsu, barang ini. Dareni. Dareni ini kepada siapa? Todokete moraimashou ka? Hai. Diserahkan kepada siapa? Hai. Siapa yang menerima gitu ya. Todokete te moraimas. Te moraimas itu pasif ya. Jadi bisa kita terjemahkan di ya. Hai. Diserahkan boleh ya. Kalau secara kata moraimas itu menerima. Namun di sini kita terjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami ya. Disampaikan kepada siapa? Tanaka-san o ikase mashou. Ikase masuk. Hai. Ya, jadi menyuruh siapa? Menyuruh Tanaka-san. Ya. Ikase, saya ulangi, bentuk shieki. Shieki itu apa? Tadi shieki itu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang disuruh siapa? Tanaka. Kenapa kita tahu Tanaka itu disuruh? Karena ada partikel o. O itu sebagai penanda objek. Jadinya jawaban yang benar adalah 1 ya, ikase. Hai. Nomor 2 salah. T itu bentuk perintah ya. Hai, T itu bentuk perintah. Tidak ada itemashou, tidak ada. Ya, itu pasti salah. Kalau T kudasai bisa jadi benar. Hai. Ikimashou itu bukan ajakan ya. Iki. Nomor 3 tuh ya. Nomor 3 itu iki ya, iki. Oh, ikimashou itu tidak mungkin ya. Hai. Nomor 4 ya, jawaban 4. Ikaserare shieki ukemi. Ini juga tidak bisa karena kita membutuhkan bentuk shieki saja, bentuk kausatif saja. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1. Bagaimana? Benar jawaban kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada dialog lagi, ya. Sang, nanika tetsudau? Koto wa arimasu ka? Bisang jawab, ja, Ishikawa-san o tetsudate?
Silahkan dijawab. Di pause dulu boleh. Jawaban yang benar adalah 3. AGT kudasai. Kira-kira kenapa AGT kudasai? AGT kudasai ya di sini untuk minta tolong ya. Penandanya apa? Bentuk T purasu kudasai. AGT kudasai. Ja Ishikawa sang o tetsudate AGT kudasai. Hai. Mungkin ada yang rancu, bimbang antara 1 dan 3. Agemasenka kalau dalam bahasa Indonesia te agemas ya. Kita review sebentar. Ada te agemas, ada te moraimas, ada te kuremas. Itu pasif di. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dialog ini juga pasif. Cuman itu tidak bisa digunakan ya. Dalam bahasa Jepang tuh tidak bisa ya. Itu bukan bahasa Jepang ya. Te agemasenka itu apa ala Indonesia. Coba kita cek satu-satu. Hai. Nanika itu sesuatu ya. Hai. Tetsudau koto wa arimasu? Hai. Ada yang bisa saya bantu? Nah, apakah ada sesuatu yang saya bantu? Nah, gitu ya kira-kira artinya. Nah, si A itu menawarkan apa? Bantuan. Si B jawab, ja. Hai. Ishikawa sang o tetsudate AGT kudasai. Nah, AGT kudasai. Te kudasai ini juga sopan. Bahasa Jepang untuk minta tolong ya. Minta tolong itu pakai bentuk yang sopan. AGT kudasai. AGT kudasai itu lebih sopan ya dan lebih natural daripada agemasenka. Hai. Kalau agemasenka, agemas itu apa agemas? Agemas itu memberi. Ya. Ja, misalkan Ishikawa sang o tetsudate agemasenka. Bisakah kamu memberi? Nah, itu jelek sekali ya, ada kata memberi. Agemasenka. Bisakah kamu memberi bantuan ya kepada Ishikawa sang? Memberi bantuan apa? Terkesan sombong. Kenapa sombong? Karena agemas memberi ya. Senka gitu ya. Terkesan orang yang memberikan bantuan itu kayak terkesan apa ya? Memiliki sesuatu yang lebih kayak gitu. Ya, dalam bahasa Jepang itu tidak ada ya. Agemasenka itu jarang dijumpai ya. Bahkan tidak ada ya. Yang natural ya. AGT kudasai. Hai. Begitu ya. Kalau ada yang bingung antara 1 dan 3. Oke, kita cek yang nomor 2. I desyo, ini juga salah. I desyo itu untuk menyetujui ya. Untuk mengiyakan ya. Mengizinkan. Nah, apa yang disampaikan oleh lawan bicara. I itu artinya oke, bagus. I desyo. Kuremasyo, nah, itu juga salah. Karena apa? Kuremas itu memberikan kepada saya. Sedangkan dalam hal ini yang diberikan suatu kebaikan siapa? Ishikawa sang. Jadi nomor 4 pasti salah ya. Hai. Apa boleh buat? Minasang harus terbiasa dengan pola seperti ini. Terutama penggunaan ya. Oh, AGT kudasai seperti itu ya. Konteksnya seperti apa? Itu juga penting. Kalau konteksnya seperti ini, nomor 2 ini, pasti jawaban yang benar adalah nomor 3. Hai. Berikutnya, nomor 3 ya, soal nomor 3. Hai. Renshu sureba dare demo kirei na jiga Silakan. Dipikirkan dulu. Hai. Kotai wa sambang des. Komen. Yombang ya. Ini yang terakhir itu angka 4 ya. Hai, yombang. Kakeru yo ni narimas. Kakeru. Hai. Bentuk kanoke.
Hai, kita cek soalnya. Renshu sureba, bentuk eba. Eba itu bentuk apa? Pengandaian. Ya. Renshu, apa renshu? Latihan. Renshu sureba, hai. Kalau, jika, hai. Jika berlatih, begitu ya. Jika berlatih, dare demo. Dare apa? Siapa? Dare demo siapapun. Dare demo kirena jiga. Hai. Kire indah, cantik ya. Ji huruf yang bagus ya, huruf yang indah ya, tulisan yang cantik ya, tulisan yang rapi. Hai. Hai. Ya. Kalau berlatih ya, siapapun huruf yang bagus. Kira-kira apa ya? Hai. Bisa? Sudah? Hai. Kotai wa yombang des. Kakeru yo ni narimas. Hai. Narimas. Narimas itu so iyu jotai. Jotai apa? Keadaan. Ya. Keadaan di sini ya. Sesuatu itu terjadi secara alami. Bukan kita yang mengendalikan. Ya. Sesuatu itu akan bisa dengan keadaan seperti itu. Dalam hal ini, kalau berlatih, pasti keadaannya apa? Secara natural, huruf itu, ya, tulisan kita itu akan indah, akan bagus. Hai. Kakeru, kakeru. Bentuk kamusnya apa? Kaku. Kaku artinya menulis. Kaku, kalku, ya. Berubah menjadi apa? Kakeru. Nah, keru itu bentuk kanoke ya, kanoke bentuk kemampuan ya. Jadi kakeru yo ni narimas ya, penting narimas ya. Nomor 3, ini adalah nomor 3 ini, hati-hati. Bukan dekimas ya. Kakareru yo ni dekimas. Ini salah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa ya menjadi ya, bisa ya. Bisa menulis ya. Nah, supaya menulis dengan indah, supaya menulis dengan baik. Tidak ya, kita tidak perlu dekimas. Tapi kita perlunya jotai yang mengekspresikan suatu keadaan, adanya suatu perubahan. Yang tadinya tulisannya tidak bagus karena dia latih ya, berlatih jadinya bagus. Itu jotai ya, namanya jotai, keadaan. Dan ciri dari jotai itu menggunakan verba narimas. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 4 ya. Saya ulang lagi, kakeru yo ni narimas. Bagaimana dengan nomor 1? Kaku koto ni narimas. Koto ni narimas ya. Koto ni narimas ini sesuatu yang diputuskan. Ini tidak perlu sesuatu yang diputuskan ya. Sesuatu yang diputuskan oleh keputusan bersama. Kaku koto ni narimas. Ada keterlibatan pihak luar ya, orang lain. Hai. Hai. Misalkan nik narimas ya. Nik narimas itu seperti ini misalkan. Hai. Kai jiwa kujini narimas. Ya, kujini narimas. Ya, kaigi apa? Rapat. Rapatnya jam 9. Hai. Itu yang memutuskan jam 9 siapa? Bukan diri sendiri, tapi banyak orang. Kesepakatan bersama. Nik narimas. Kalau saya bilang kai jiwa kujini shimas, itu bagaimana? Apa bedanya nik shimas dengan nik narimas? Kalau nik shimas itu saya pembicara yang memutuskan, ya. Saya yang memutuskan, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ya. Nah, kalau narimas itu ada suatu kesepakatan, keputusan bersama, nik narimas. Jadi nomor 1 ini bukan jawabannya. Hai, kakaremas. Kakaremas ini apa? Bentuk apa? Pasif, ya, pasif. Pasif atau dalam bahasa Jepang namanya ukemi. Ini pasti salah. Kalau ukemi itu pasif itu partikelnya bukan o, tapi partikelnya ni. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 4. Kakeru yo ni narimas. Nomor 4 ya. Hong o kari ru ni wa
maju, kado, naranai. Silahkan di pause. Hai, jawaban yang benar adalah sambang. Hai, syukurana kereba naranai. Ini sebenarnya gampang sekali. Kalau kalian tidak ada waktu yang cukup lihat kalimat bagian akhir ya. Hai. Atau sufiksnya ya. Sufiksnya apa? Naranai. Kalau naranai itu pasti vokalnya a ya. Itu bentuk harus ya, harus. Syukurana kereba naranai. Hai. Hong itu buku. Hong o kariruni wa ya. Pinjam buku, maju pertama-tama, kado, naranai, ya, harus membuat kartu, ya, dan minasan harus pandai. Kira-kira ini situasinya di mana? Oh, kalau pinjam buku biasanya di mana? Di perpus. Kalau pinjam buku, kalau di perpus itu ditanya apa? Kartu anggota perpus ya. Nah, kalau bukan kartu, kalau nggak punya kartu anggota perpus ya nggak bisa pinjam buku. Nah, jadi jawaban yang benar adalah harus. Nomor berapa? 3, sambang. Hai. Syukurana kereba naranai. Hai. Bagaimana dengan nomor 1? Syukureba. Ini salah. Ya. Tidak cocok. Hai. Tidak cocok dengan naranai. Syukurareba naranai. Hai. Yang dibutuhkan syukura nakereba, hai, naranai. Ya. Hai. Nomor 2, syukurenaku temo naranai. Ini juga tidak mungkin. Temo ya. Temo naranai itu tidak ada. Ya, temo ides itu boleh. Jadi nomor 2 pasti salah. Nomor 4, cukutewa naranai. Itu juga salah, ya. Di sini kita belajar bentuk harus, dan bentuk harus itu apa sufiksnya? Nakereba naranai. Nomor 1, rareba, kurang ya, kurang kereba. Hai. Ra nakereba naranai. Yang ada nakereba itu hanya nomor 3. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3. Soal nomor 5, ada dialog lagi. Esang. Hai. Mada futatsu seki wa arimasu ka? Bisang menjawab. Sumimasen. Mo hitotsu? Arimasen. Hai. Nah, kalian juga harus pandai nih. Kira-kira bisa membayangkan nggak? Ini situasinya di mana? Ya, situasinya mungkin di resto ya, di rumah makan. Ya, dia si A itu kira-kira siapa? Pengunjung, ya. Si B itu mungkin pelayan, ya, pemilik restoran boleh. Hai. Si pengunjung, si A, Esang bertanya, Mada futatsu seki wa arimasu ka? Apakah, ya, Mada itu apa? Masih, ya. Apakah masih ada 2 bangku? Apakah masih ada 2 kursi? Hai. Pelayan menjawab, sumimasen, maaf. Mo hitotsu arimasen. Cluenya di sini bentuk nai, bentuk negatif, hiteike. Apa? Arimasen. Hai. Berikutnya, clue yang berikutnya hitotsu. Ya, penting ini ya, ditandain. Hitotsu arimasen. Sedangkan yang diminta itu futatsu, ya. Futatsu itu 2 ya, 2 kursi. Namun yang tersedia ya ada 1 kursi. Artinya apa? Ada perasaan kurang di sini. Ada perasaan kecewa. Kenapa kecewa? Aduh, sayang sekali. Nah, ada perasaan sayang ya. Zanenya kimochi ga detekimasu. Ya. Perlunya 2 kursi. Mungkin sama temennya ya, atau sama apa? Kekasih gitu ya. Pesan makan apa perlu 2 kursi gitu, tapi cuman yang kosong cuma 1, ada perasaan kurang. Nah, pola di sini ya yang boleh diikuti bentuk negatif dan memiliki perasaan kurang ya, zanenya kimochi ya, itu nomor berapa?
Di pause boleh. Oke, jawaban yang benar adalah 1, shika ya. Pasti shika ya. Hai. Shika harus diikuti bentuk negatif. Tidak boleh mo hitotsu shika arimasu, tidak bisa. Hai. Apa bedanya dengan dake? Dake artinya juga hanya ya, hanya tersedia 1 kursi. Cuman kalau dake itu diikuti bentuk positif. Sedangkan di soal itu bentuk negatif. Jadi jawabannya pasti shika ya. Itu kuncinya. Kalau dake biasa aja. Gak ada zanengnya kimochi, nggak ada perasaan kurang. Kalau shika itu ada. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1. Untuk nara itu kalau. Salah, pasti salah ya. Mo hitotsu nara arimasen, salah ya. Kara itu dari, kan tidak bisa ya. Nah, tidak cocok ya. Hai. Pertama, lihat dulu sufiksnya. Bagian akhir itu apa? Oh, bentuk negatif. Nah, konteksnya apa? Perlu 2, tapi yang tersedia 1. Oh, ada perasaan kurang. Zanengnya kimochi ga detekimasu. Hai. Dakara, tadashi kotai wa ichiban desu. Hai. Oke, kita latihan 5 soal saja. Bagaimana, teman-teman? Bisa? Benar semua? Kira-kira dari 5 soal, bisa berapa? Boleh? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, gambatte. Hai.